Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Kamil wal Jamil Dimas Ahmad Novel. Ciktu min madinati Syirbun, nahiyati Gunjati wa qaryati Wankaya. Suma ana minal fasal Ta'alim lughatil Arabi fasal C. Baik, mubasyaratan, perkenalkan, nama saya Dimas Ahmad Novel. Saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah ilmu lughah. Langsung saja untuk mempersingkatkan waktu biar supaya enak dan kita menjelaskannya untuk bareng-bareng. Ayo kita belajar bareng-bareng bersama. Pengertian studi psikolinguistik. Secara etimologis, psikolinguistik terbentuk dari gabungan dua kata, yaitu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pikiran, perilaku, dan proses mental manusia, dan linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa termasuk struktur, sejarah, dan pengembangan. Maka psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari aspek-aspek psikologis dan neologisme yang memungkinkan manusia untuk memperoleh, menggunakan, dan memahami bahasa. Secara istilah, para ahli mendefinisikan psikolinguistik dengan berbagai penekanan, namun pada intinya menunjuk pada kajian independen antara psikolinguistik dan linguistik yang fokus pada bagaimana manusia memperoleh, memahami, menghasilkan, dan menggunakan bahasa. Dapat disimpulkan bahwa studi linguistik adalah bidang ilmu yang meneliti bagaimana pikiran manusia memproses bahasa dalam berbagai aspeknya, mulai dari frekuensi bunyi hingga pemahaman wawancara, serta bagaimana bahasa diperoleh dan diproduksikan. Cabang-cabang dari studi linguistik. Terdapat beberapa cabang utama dalam studi linguistik, masing-masing dengan fokus dan area kajian yang frekuensi. 1. Psikolinguistik teoristik adalah fokus kajian hakikat bahasa manusia, ciri-ciri universal bahasa, struktur bahasa abstrak, penggunaan bahasa sebenarnya, performa linguistik, hubungan antara bahasa dan pikiran, berbagai teori linguistik yang mendasari pemrosesan bahasa. 2. Psikolinguistik perkembangan mempelajari bagaimana kemampuan bahasa memperoleh dan berkembang pada individu sejak lahir hingga dewasa. Ini mencakup memperolehan bahasa pertama yang mempengaruhi memperoleh bahasa biologis, lingkungan, kognitif, sosial, dan memperoleh bahasa kedua orang dewasa, bilinguisme dan multilinguisme, penggunaan perkembangan bahasa. Yang ketiga, psikolinguistik sosial, hubungan antara bahasa dan masyarakat, sikap bahasa terhadap bahasa ataupun penutur bahasa, identitas sosial dan bahasa, variasi bahasa, bilinguistik dan multilinguistik dalam konteks sosial, akulturasi bahasa dan budaya, kontak bahasa dan perubahan bahasa. Yang keempat, psikolinguistik pendidikan. Psikolinguistik pendidikan adalah proses belajar dan mengajar bahasa, pengembangan keterampilan berbagai, menyimak peran bahasa dalam pembelajaran dan pembelajaran lainnya, kesulitan belajar bahasa, pengembangan literasi, efektivitas metode pembelajaran bahasa. Hubungan antara bahasa dan psikologi dalam konteks psikolinguistik. Bahasa dan psikologi merupakan dua bidang yang saling berinteraksi erat. Bahasa dianggap sebagai cerminan dan aktivitas mental manusia. Melalui bahasa, kita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengekspresikan emosi, keinginan, serta pola pikiran. Psikologi berperan penting dalam memahami proses kognitif yang mendasari penggunaan bahasa, seperti ingatan, ekspresi, perhatian, dan pemahaman. Dalam psikolinguistik, hubungan antara bahasa dan psikologi dipelajari dengan pendekatan empiris melalui eksperimen dan observasi terhadap perilaku berbahasa individu. Misalnya, bagaimana otak memproses kalimat yang kompleks, bagaimana seorang memilih kata saat berbicara, atau bagaimana gangguan psikologi tertentu mengaruhi kemampuan bahasa. Di sini juga ada proses pemerolehan bahasa berdasarkan pandangan psikolinguistik, yaitu ada studi psikolinguistik mencakup berbagai poin yang berkaitan dengan bagaimana manusia memproses, memahami, menghasilkan, dan memperoleh bahasa tersebut. Poin-poin utama yang termasuk dalam studi psikolinguistik itu ada A.
persepsi berbicara, B. memprosesi leksisal, C. ada memprosesan istasis, D. memproses semantik, yang E. produksi bicara, F. memperolehan bahasa pertama, G. memperolehan bahasa kedua, H. dasar linguistik bahasa, yang I. pragamati, J. memprosesan wacana, K. bahasa dan pemikiran, L. variasi bahasa dan pemrosesan, M. literasi dan memprosesan teks, dan F. gangguan bahasa. Dari beberapa penjelasan yang kami sampaikan, kesimpulan pengertian studi psikolinguistik secara etimologis, psikolinguistik terbentuk dari gabungan dua kata, yaitu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pikiran, perilaku, dan proses mental manusia. Psikologi serta ada juga linguistik adalah linguistik, ilmu yang mempelajari tentang bahasa termasuk struktur, sejarah, dan penggunaan. Maka psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari aspek-aspek psikologis dan neologis yang memungkinkan manusia untuk memperoleh, menggunakan, dan memahami bahasa psikologis. Memahami dua disiplin ilmu yang berbeda, yaitu psikologi dan linguistik, guna memahami proses internal yang terjadi saat seseorang berbicara atau mendengarkan ujaran bahasa. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dikhilafkan. Syukran katsiran, jazakumullah ahsanan ala ihtimamikum.